Perkenalkan, saya Rahmawita Harahap. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana media sosial mempengaruhi konsep diri dan identitas kita offline. Presentasi ini akan membahas analisis dampak media sosial dengan perspektif psikologi sosial. Harapannya kita dapat lebih memahami peran media sosial dalam membentuk cara kita melihat dan menilai diri sendiri. Media sosial adalah ruang di mana kita dapat berbagi informasi, berkomunikasi, dan menciptakan citra diri. Dalam psikologi sosial, konsep diri adalah cara kita memandang dan mengevaluasi siapa diri kita. Media sosial berperan besar dalam membentuk konsep diri ini karena di sanalah kita sering menerima umpan balik dari orang lain, baik melalui komentar, likes, maupun perbandingan sosial. Hubungan ini sangat menarik karena apa yang terjadi di dunia maya seringkali membawa dampak ke dunia nyata. Dampak media sosial terhadap konsep diri. Dalam teori psikologi sosial, ada 3 konsep utama yang membantu kita memahami dampak media sosial terhadap konsep diri. Yang pertama adalah self-presentation. Di media sosial, kita sering mempresentasikan diri dengan cara yang terbaik. Kita memilih unggahan yang menggambarkan pencapaian atau momen-momen bahagia. Ini mencerminkan front stage behavior, di mana kita menunjukkan sisi yang ingin dilihat orang lain, sementara backstage behavior seringkali tidak terlihat. Yang kedua ada social comparison theory. Media sosial adalah tempat yang subur untuk perbandingan sosial. Kita sering membandingkan diri dengan teman atau figur publik. Perbandingan ini bisa memotivasi kita untuk berkembang, tetapi juga bisa membuat kita merasa minder jika standar yang ditampilkan sulit dicapai. Yang ketiga, self-discrepancy theory. Ketegangan muncul ketika citra yang kita tampilkan di media sosial terlalu jauh dari diri kita yang sebenarnya. Ini disebut discrepancy yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis, karena kita merasa tidak cukup baik atau tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Pengaruh terhadap identitas offline. Media sosial tidak hanya mempengaruhi konsep diri kita secara online, tetapi juga membawa dampak nyata pada identitas offline kita. Yang pertama, tekanan untuk konsistensi. Ketika kita membangun citra tertentu di media sosial, seringkali ada tekanan untuk menjaga konsistensi tersebut di dunia nyata. Contohnya, jika kita selalu terlihat bahagia di media sosial, kita mungkin merasa harus terus terlihat bahagia di kehidupan sehari-hari meskipun kenyataannya berbeda. Yang kedua, hubungan sosial. Media sosial dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, kita mungkin menjadi lebih selektif dalam berteman karena khawatir akan penilaian terhadap citra kita di media sosial. Yang ketiga, kesadaran diri yang berlebih. Media sosial sering meningkatkan kesadaran terhadap aspek-aspek seperti penampilan atau pencapaian. Dalam psikologi sosial, ini disebut spotlight effect, di mana kita merasa perhatian orang lain lebih besar terhadap kita daripada kenyataannya. Hal ini bisa memengaruhi rasa percaya diri kita di dunia nyata. Sebagai contoh kasus, ada banyak kasus di mana seseorang merasa cemas karena citra yang mereka bangun di media sosial tidak sesuai dengan kehidupan nyata mereka. Misalnya, seseorang yang selalu memposting tentang liburan mewah mungkin sebenarnya menghadapi tekanan finansial yang besar, tetapi merasa perlu mempertahankan citra tersebut. Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat menciptakan konflik internal yang memengaruhi identitas offline. Kesimpulannya, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap konsep diri dan identitas offline kita. Dari perspektif psikologi sosial, media sosial adalah pedang bermata dua. Ia dapat membantu kita mengekspresikan diri, tetapi juga dapat menciptakan tekanan yang merugikan.
Penting bagi kita untuk menyadari bahwa citra di media sosial tidak selalu mencerminkan realitas, dan menjaga keseimbangan antara dunia maya dan nyata adalah kunci kesehatan mental. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.